Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rujuk, alhamdulillah hari ini Rujuk Channel kembali bisa bersilaturahmi di DPRD Kabupaten Bekasi. Dan tidak tanggung-tanggung, hari ini Rujuk Channel berkesempatan berbincang dengan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bang BN Holik Kodratullah. Assalamualaikum Bang BN Holik. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Bang sehat. izin Bang, ini kita ada jaga jarak, mungkin bisa lebih Iya. fresh. Maskernya turunin aja ya. Iya. Gak apa-apa Bang ya? Oke. Siap. Baik Pak Ketua nih, kita ingin tahu nih, Pak Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bang BN Holik masih muda banget nih. Amin. Kalau boleh tahu karirnya nih sebelum di politik, sebelum jadi anggota DPRD, saat ini jadi Ketua DPRD, dulu pernah sebagai apa sih? Katanya informasinya pernah jadi kepala desa ya, kepala desa termuda itu. Amin. Nah, boleh diinformasikan buat kawan Rujuk barangkali Pak Ketua. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya suatu kehormatan nih diwawancarai oleh sahabat saya dari tim kawan Rujuk ya. Terima kasih. Bahwa pada prinsipnya mungkin ada pertanyaan yang awal kali saya seperti apa. Sebenarnya dulu memang saya mahasiswa, ya kan. Nah, setelah lulus wisuda tahun 2000, kemudian saya di daerah di tempat kediaman. Waktu itu zaman Pak Gus Dur mulai dibentuk adanya badan perwakilan desa. BPD. Ibaratnya BPD. Oke. Ibaratnya dewannya desa. Dewannya desa. Nah, Oh, jadi udah ada cikal bakal dewan di desa jadi ini ya. Alhamdulillah saya kemudian mencalonkan di Desa Serang, kemudian terpilih. Setelah terpilih 10 orang rapat, saya kemudian terpilih juga sebagai Ketua ketuanya ya. Oke. di Desa Serang. Itu masih bujangan. Kemudian saya menikah ya tahun 2001 di Desa Ciantra, masih Kecamatan Cikarang Selatan, seberangnya ketemu dengan calon istri waktu itu, Jayana. Saya menikah setelah dalam suasana pengantin baru. Di situ memang ada pilkades. Ada perhelatan pilkades. Perhelatan pilkades di Desa Ciantra. Itu usia berapa tuh? Pak Waktu Ketua? itu sekitar usia 24 tahun. 24 tahun ya? Ah. Oke. Ya, alhamdulillah berada pilkades. Singkat cerita saya mengundurkan diri sebagai ketua BPD di Desa Serang. Iya. Dalam suasana pengantin baru ada perhelatan pilkades, saya mencalonkan kepala desa. Terpilih lagi. Dan alhamdulillah terpilih sebagai kepala desa Ciantra. Jadi emang sesuai dengan nama nih, Kodratullah. Udah kodratnya Allah gitu ya Bang ya. 2002 sampai 2007. Oh, iya, bulan iya. November. Setelah saya terpilih jadi kepala desa, alhamdulillah waktu itu Pak Wikanda mendaulat. Waktu itu saya didaulat sebagai kepala desa termuda se-Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Nah, selesai pilkades, calon sebagai kepala desa selesai 2007 November. Setahun kemudian 2009 Ada pileg ya? Ada pileg. Oke. Nah, saya mencalonkan dari Partai Karya Perjuangan. Terpilih juga. Walaupun ini partai Kecil tidak ya? dikenal, tidak dikenal ya, partai kecil. Alhamdulillah saya mendapatkan 2 kursi. Dua Sebagai kursi. ketuanya, dapil 1, lalu dapil 2 juga ada Bang Hendrik. Jadi sebenarnya bicara untuk mencalon itu personal, sosok sebenarnya ya. Ya, artinya dari awal entah kenapa ya, selalu senang aja dengan hingar-bingar hiruk pikuk di dunia politik. Saya jadi tertarik aja gitu. Karena di dalamnya itu memang banyak tantangan, intrik segala macam. Seneng aja gitu. Gitu. Ini kan menarik, Abang pernah jadi kepala BPD, kepala desa, kemudian anggota DPRD ya 2009. Sekarang jadi ketua DPRD. Nah, mau dibawa kemana nih DPRD Kabupaten Bekasi di eranya Abang gitu? Memang setelah saya jadi, artinya memang di dalam perjalanan politik itu tidak selalu kita sukses. Mulus ya, nggak mulus ya. Mulus. Ada juga masa-masa kejatuhan lah ibaratnya. Kenapa? Selesai saya jadi anggota DPRD 2009 sampai 2014. Waktu itu di Partai Karya Perjuangan, lalu saya melamar lah ceritanya ke Partai Gerindra. 2014-2019. Oke. 2014 sempat saya mau melamar di kabupaten. Cuman waktu itu penuh slotnya. Ketuanya Pak Haji Dari sahabat saya mengatakan jangan di kabupaten lah. Kenapa Bang Haji? Ya kan? Karena kalau kabupaten ini teman-teman jadi pesimis pasti katanya yang terpilih pasti. Ya kan, jadi malah takutnya memboikot pada mundur diri, susah cari caleg. Udah provinsi aja, kira-kira begitu. Pada saat saya mau ke provinsi juga kadang-kadang mohon maaf, ada beliau tuh juga orang tua saya, Pak Haji Bambang Sulaksana. Yang di provinsi katanya ada naik aja ke Abah, pusat naik aja ke pusat, termasuk Bang Sahrir juga senyum-senyum. Udah, ngapain kita bentrok sebagai sahabat? Udah pusat aja. Iya. Akhirnya saya dengan berat hati mencalonkan di
DPR RI. Dapil Kabupaten Bekasi. Dapil Jabar 7. Jabar 7 ya. Karena memang dari awal kurang pede ya. Iya, iya. Gitu Kurang kan. persiapan juga Kurang ya. persiapan pengalaman yang Oke. belum ke Kerawang, Purwakarta kan. Betul. Tingkat Bekasi juga di daerah utara saya belum dikenal. Ya, itulah yang terjadi. Oh, Saya gagal. Jadi Allah belum mengamanahkan waktu itu ya. Saya gagal lah. Setelah gagal itulah ya kemudian jadikan suatu Pelajaran ya. diri, pembelajaran buat hidup. Ternyata ya inilah tidak selalu harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, 2019 kemudian mencalonkan lagi. Nah, di gagal di DPR RI 2014 kita banting setir lah Oke. main ya properti, Oke. main perumahan ikut-ikutan, dan di sini ada orang tua angkat saya secara implisit walaupun beliau tidak menyadari saya berguru ya kepada siapa, kepada Pak Haji Amin. Haji Amin. Beliau sudah kaliber main perumahan. Iya. Awalnya saya ditugaskan oleh beliau suruh ngebebasin tanah. Oke. Ada kecipratan rezeki dikit-dikit. Kemudian diam-diam kalau saya dipanggil oleh beliau karena kalau lagi antri saya suka ngobrol dengan bagian keuangan, dengan bagian yang lainnya. Saya pelajari ilmu itu secara otodidak. Akhirnya saya banting setir, ada modal sedikit, mainlah perumahan. Jadi berawal dari ikut dulu tadi sama Haji Amin, punya pengalaman, kemudian punya tabungan juga, bikin sendiri akhirnya. Bikin sendiri kecil-kecilan. Oke. Alhamdulillah buat keluarga, insya Allah cukup. Sehingga alhamdulillah juga bisa ada Bisa modal lagi, nabung buat nyalek gitu. Iya, nyalek 2019. 2019. Itu untuk DPRD Kabupaten DPRD Bekasi, Kabupaten. sehingga jadi ketua saat ini. Alhamdulillah. Oke. Nah, Gitu. Abang ini kan menarik. 2009 Abang terpilih, 2014 Abang ya maaf belum diamanahkan. Nah, ini tidak menyerah. Artinya kan mohon maaf dalam politik itu tadi kata Abang siklusnya naik turun. Naik turun. Cuman buat anak-anak muda nih kawan rujuk mungkin sharing apa sih Bang yang mungkin Abang bisa titik balik itu supaya wah ini harus motivasi lagi nih, punya semangat lagi nih. Artinya begini, saya termasuk bukan orang yang mapan sesungguhnya. Walaupun saya secara finansial pas-pasan, tapi saya selalu memaksakan diri dalam berpolitik. DPR RI mungkin namanya kita warawiri 3 kabupaten, kegiatan dalam satu pertemuan, ada juga harapan dan tuntutan dari masyarakat. Kalau punya DPR RI tolong, misalkan kami macam-macam lah, misalkan pos Yandu nih, ya kan kurang bagus, perlu renovasi perbaikan. Ada pos ronda, kadang ya semacam sarana ibadah juga, segala macam. Ada keterbatasan saat itu lapangan bola atau hal demikian memang memerlukan biaya dalam berpolitik. Betul. Kalau ada kos politik. Ada kos politik sehingga saya setelah gagal itu berpikir lagi, kalau saya ingin berpolitik ke depan 5 tahun ke depan, berarti saya punya siapkan modal. finansial dulu berarti saya berarti. punya modal dari apa? Berarti saya nggak boleh diam. Apa yang sudah habis, saya sempat ikut pengajian ke guru saya Pak Habib Fauji lewat Pak Dr. Mulyani. Yang intinya adalah, hai Ben Holik, kalau yang sudah habis sudah ikhlaskan. Jangan terus nengok ke belakang, kamu tidak akan maju. Hidup itu ke depan. Hidup itu tatap ke depan. Kalau itu ternyata tidak dapat, bahkan kita ada sedikit finansial hilang, habis, itu bukan rezeki kita. Betul. Tatap ke depan, kamu terus berikhtiar sambil berdoa. Luar biasa. Alhamdulillah saya pelajaran hidupnya itu. Moto itu yang dari Pak Habib itu saya jadikan dasar dalam melangkah ke depan. Luar biasa. Nah, bicara ketua DPRD, Abang kan menjabat sebagai ketua DPRD, kemudian saat ini peran DPRD sebagai lembaga legislatif itu sejauh mana sinerginya dengan eksekutif, Bang? Alhamdulillah. Jadi begini, saat ini memang Bekasi ini adalah suatu kabupaten ya yang memang muatan politis dan suhu politik itu tidak naik turun, lebih cenderung tinggi terus ya, panas terus. Iya kan? Nah, tetapi di tengah-tengah tinggi suhu politik, pada prinsipnya ada satu kepentingan yang harus kita utamakan sehingga menjadi suatu kesepakatan. Secara implisit walaupun tidak diikrarkan. Apa itu? Ada konsensus adalah itu. kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pada saat kita punya pemikiran seperti itu, ada komitmen yang sama antara eksekutif dengan legislatif, insya Allah kepentingan kita adalah masyarakat. Betul. Terlepas dari jabatan kita gonjang-ganjing seperti apa, diprediksi tidak akan lama dan segala macam, ya sudah, kita ada sumpah dan janji jabatan. Betul. Berkomitmen kepada hal tersebutlah, udah saya berbuat maksimal. Dan mohon maaf, mungkin saya juga tidak terlalu dekat juga dengan media yang justru kadang-kadang kan tidak sedikit ya yang menggunakan, mohon maaf gitu loh, buzzer yang sifatnya memoles diri cuma untuk kepentingan apa? Secara vulgar, ya kan? Saya tidak selalu demikian. Ya sudah, ada yang diliput, ada yang enggak. Yang penting kita pertanggungjawaban kita natural aja. Natural saja antara diri saya dengan yang Maha Kuasa. Siap. Jadi saya dengan Bupati
tidak terlalu dekat, ya. Oke. Ya kan? Bisa dikatakan cukup dekat, ya. Kenapa? Selama kepentingannya masyarakat Bekasi, ayo Pak Bupati. Iya. Gitu Nah, pandangan Abang sejauh ini problem yang ada di Bekasi dan yang harus segera ditangani apa nih, Bang? Sebenarnya hal-hal yang terkait dengan problem di Bekasi ini, ya mohon maaf ya, sangat banyak sebenarnya. Betul. Persoalan bagaimana penertiban suatu daerah tentang sampah misalnya, ini suatu persoalan yang memang patut diambil langkah secepatnya. Birokrasi mulai perlahan-lahan sudah mulai. Ada ya. pemangkasan Ada birokrasi pemangkasan ya. birokrasi, saya berharap demikian. Oke, berjalan. Yang terutama termasuk mungkin perhatian terhadap lingkungan. Iya. Selain sampah, bagaimana nih kecenderungan masyarakat tidak teriak terhadap limbah industri. Limbah dalam arti limbah cair. Iya. Karena berawal dari daerah selatan itu akan bermuara kepada Ke utara ya. Betul. Yang jadi limbahnya yang merasakan di utara nih. Saat ini belum terlalu dirasakan faedah ataupun musibah dampaknya. Oke. Tetapi 30 atau 20 tahun ke depan pertanian di utara bisa saja tidak menjadi terlalu subur akibat ya kadar-kadar yang beracun ini menyerap ke berbagai pelosok-pelosok. Nah, ini suatu persoalan yang ayo ke depan seperti apa eksekutif. Dan alhamdulillah rancangan ke depan untuk kemajuan Bekasi ini sedang dalam rangka diupayakan. Wah. Gitu. Kira-kira demikian pandangan. Kayaknya cocok nih buat nyalon bupati Bekasi nih. Sebenarnya begini. Iya. Ada dorongan partai nggak nih, Bang, buat nyalon bupati? Orang yang terjun ke dalam dunia politik, hakikatnya apa sih? Iya. Selain pengabdian yang paling pokok, yang paling fundamental, tentu dalam dirinya ada harapan untuk mencapai suatu kekuasaan. Betul. Saya pikir saya tidak mau jadi orang munafik. Betul. Hal demikian dengan selalu ada. kekuasaan itu tadi buat masyarakat lagi. Untuk masyarakat lagi. Oke. Tetapi di balik itu bertanya kepada diri sendiri, kita mencalonkan mampu nggak untuk mengolah dulu nih, bukan mengolah ya, mengurus. Itu luar biasa rumah tangga setiap masyarakatnya di Bekasi. Iya, Setelah memang dirasakan, oke, dengan segala keberaniannya mampu. Lalu kan perlu kos politik juga. Tadi ya, kos politik ya. Nggak sedikit. Iya. Buat nyalon DPRD aja lumayan ya, apalagi bupati gitu. Kalau memang kita didukung oleh lapisan masyarakat cukup dominan, tokoh-tokoh mendukung, ayo naik gitu kan. Di berbagai daerah ya kan, ayo kita bantu secara massal, ya kenapa tidak? Tetapi kalaupun dukungan itu tidak menguat, saya berpikir saya harus mengukur diri. Padahal sebenarnya pantas juga sebenarnya jadi bupati. Ya, kalau yang mengatakan pantas 1, 2, 3 orang atau 1000 orang, tidak ada artinya dibandingkan dengan sekitar 2 juta lebih. 2 juta lebih hak pilih. Iya. Kembali ke masyarakat Kabupaten Bekasi Kawarujuk. Ini sebenarnya semakin menarik, Pak Ketua, karena dibatasin waktu. Pak Ketua juga ada agenda ya dengan yang lainnya. Mungkin terakhir nih, pesan buat masyarakat Kabupaten Bekasi dari Pak Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bang Ben Holik. Silakan, Bang. Baik. Kepada masyarakat Bekasi, saya berharap mari semua kita bergotong royong menjaga lingkungan supaya bersama-sama ada upaya dalam diri kita untuk memajukan di lingkungan masing-masing, baik itu dari sisi pembangunan lewat aparat desanya bisa disampaikan kepada eksekutif, dan kami dari legislatif akan membackup apa yang menjadi harapan masyarakat. Semoga kami DPRD diberikan senantiasa kesehatan. Amin. Agar kiranya bisa membangun dan mengabdi untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kawan rujuk perbincangan menarik kami dengan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bang Ben Holik. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan ya, Bang ya, dalam menjalankan tugas dan amanah sebagai wakil rakyat di Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.